Kita akan coba mempelajari bagaimana proses menjahit. Kita buka bagian samping dan kita lihat di situ ada batang jarum yang digerakkan oleh engkol yang berputar pada poros mesin jahit. Pada batang jarum ini terdapat titik mati atas dan titik mati bawah. Pada saat menotok di atas disebut titik mati atas, dan pada saat menotok di bawah disebut titik mati bawah. Kita coba lihat ke bagian sarangan skoci. Beginilah penampakan sarangan skoci. Kita coba buka satu persatu untuk kita pelajarin. Penutup rumah sarangan skoci kita buka. Di situ terdapat rumah skoci atau sarangan atau keong yang menumpuk pada per tanduk namanya. Nah, dia cuma diletakkan begitu saja, kemudian dijepit tadi oleh penjepit rumah sarangan. Nah, dia duduk pada yang disebut dengan per tanduk. Per tanduk ini pun berputar pada poros bawah mesin jahit. Perhatikan, per tanduk ini dengan ujung jarum itu sangat dekat sekali, hampir bersentuhan. Nah, per tanduk ini hanya berputar bolak-balik dia tidak berputar circle, tapi dia hanya bolak-balik. Perhatikan, ujung per tanduk ini tempat sarangan keong rumah skoci tadi diletakkan itu sangat dekat sekali dengan jarum, sehingga mudah tersentuh dan mudah luka. Nah, sangat dekat ini ya, nyaris bersentuhan. Nah, per tanduk ini dilapisi oleh plat tipis. Inilah plat tipis inilah yang disebut dengan per tanduk, diikat oleh dua buah baut kecil. Ini amat penting karena ini sering bersentuhan. Kalau dia sudah luka, itu sering menyebabkan benang kita putus-putus. Per tanduk hanya berputar bolak-balik ya, memberi kemudian melepas. Nah, ini sarangan atau keong atau rumah skoci ini sangat penting diperhatikan. Ada ujungnya di situ yang sangat tajam yang berfungsi mengait benang atas untuk menyatukannya dengan benang bawah. Nah, ini ada yang lancip ujungnya. Kemudian di sampingnya juga ada plat agak mencekung ke dalam. Itu juga sangat dekat sekali dengan jarum jahit dan mudah luka. Kalau di sini pun luka karena tersentuh dengan ujung jarum, maka itu pun dapat menyebabkan benang kita putus-putus. Nah, keong atau sarangannya hanya diletakkan begitu saja. Ia hanya duduk pada per tanduk. Perhatikan betapa dekatnya antara jarum, ujung jarum mesin dengan per tanduk dan rumah skoci atau sarangan atau keong orang bilang ini. Nah, sangat dekat sekali ini. Sedikit saja jarum itu berbelok karena kain yang tebal atau kain yang keras, dia akan menyentuh dan mudah luka. Kalau dia sudah luka, tergores oleh tajamnya ujung jarum, maka itu benang yang lewat di situ akan mudah putus, karena benang pun akan lewat di sini nanti. Benang akan lewat di sini, akan mengelilingi per tanduk dan lewat di ujung sarangan. Nah, begini fungsinya. Ujung keong akan mengambil benang atas. Nah, itulah sebabnya kenapa jarum sebelah sisinya, sisi dalam itu berbentuk cekung, karena cekung tadi untuk keong mengambil benang, sedangkan sisi sebelahnya berupa alur tempat benang jahit lewat. Prosesnya seperti ini.
Begitu jarum diturunkan, maka keong atau sarangan akan mengambil benang tersebut, kemudian memberikannya atau memutarnya. Perhatikan, benang tadi akan lewat memutar pada rumah sarangan dan melewati pertemuan antara sarangan dengan pertanduk. Nah, kalau pertanduk ini pun terlalu rapat dengan sarangan atau ada terdapat luka di antara elemen-elemen atau peralatan di bawah sini, ada luka tergores sedikit saja, itu akan menyebabkan benang mudah putus. Nah, benang atas itu akan mengelilingi sarangan, melewatin pertanduk ya, kita lihat. Nah, terus naik ke atas. Nah, sedangkan untuk menyetel titik mati atas dan titik mati bawah, titik mati bawah yang paling penting. Titik mati atas mengikut saja. Titik mati bawah itu adalah posisinya tepat di mana rumah keong atau sarangan dapat mengait benang atas. Ini agak susah karena pakai tangan, dia kan biasanya dia ditutup pakai penutup sarangan. Posisinya ini jelas. Nah, ini titik mati bawah.